Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjawab soal yang sudah dibagikan atau di-share oleh Bapak dosen, dan kemudian saya akan mengunggah ke dalam channel ini sebagai tugas UAS. Oke, pada video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak dosen yang penting terkait dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Semoga pada pembahasan ini bermanfaat dan kita bisa menambah wawasan dan memperluas wawasan kita. Mungkin langsung saja kepada soal yang pertama, yaitu identifikasi dan jelaskan 3 teori belajar yang mendasari media pembelajaran berbasis IT penting di dalam pembelajaran PAI. Jadi soal yang pertama kita akan membahas 3 teori belajar yang mendasari media pembelajaran berbasis IT dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Teori yang pertama ada teori behaviorisme. Teori ini berfokus pada kebiasaan dan respon. Contohnya, media IT seperti kuis online atau game pembelajaran yang memberikan feedback langsung. Jadi, ketika siswa menjawab soal atau menjawab pertanyaan dengan benar, muncul poin atau animasi yang sangat menyenangkan sehingga mereka termotivasi untuk belajar. Jadi dengan cara ini atau dengan teori ini akan memunculkan gairah siswa untuk lebih semangat dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Tentunya tidak monoton atau tidak menggunakan cara-cara yang sudah biasa. Jadi siswa akan sangat tertarik dan sangat antusias karena langsung diberikan reward. Kemudian manfaatnya yaitu membentuk kebiasaan positif melalui pengulangan dan reward. Kemudian teori yang kedua yaitu teori kognitivisme. Teori ini menekankan proses berpikir para siswa. Contoh media IT seperti video interaktif atau presentasi menarik membantu siswa memahami konsep yang sulit seperti akidah dan akhlak. Manfaatnya membantu siswa menghubungkan pengetahuan lama dengan yang baru sehingga mereka lebih mudah memahami pelajaran. Teori yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Teori ini berfokus pada pembelajaran aktif. Contoh media IT seperti forum diskusi online atau simulasi di mana siswa belajar dengan mengeksplorasi dan berbagi pengalaman mereka. Manfaatnya yaitu membantu siswa membangun pemahaman mereka sendiri tentang nilai-nilai keislaman. Jadi kesimpulannya, media IT sangat bermanfaat dalam pembelajaran pendidikan agama Islam karena mendukung pembentukan kebiasaan atau behaviorisme, pemahaman mendalam atau kognitivisme, dan pembelajaran aktif atau konstruktivisme. Yang kedua adalah identifikasi persoalan pembelajaran PAI di sekolah dan bagaimana media pembelajaran berbasis IT dapat menjadi solusi untuk permasalahan tersebut. Pada soal yang kedua ini saya akan membahas persoalan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dan bagaimana media pembelajaran berbasis IT bisa menjadi solusinya. Yang pertama, persoalan dalam pembelajaran PAI yaitu kurangnya minat siswa. Jadi banyak siswa
yang merasa PAI itu membosankan atau hanya hafalan saja. Yang kedua, keterbatasan waktu belajar. Jadi jadwal PAI di sekolah itu seringkali sedikit atau jamnya sedikit dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain, seperti misal matematika atau bahasa Indonesia yang pastinya mendapat jatah lebih untuk jam belajarnya, sehingga siswa itu sulit membahas materi pendidikan agama Islam secara mendalam. Kemudian yang terakhir adalah metode pengajaran yang kurang variatif. Jadi guru itu biasanya cenderung menggunakan metode ceramah yang bersifat kuno, sehingga siswa menjadi kurang aktif dan cenderung bosan. Lalu bagaimana solusinya? Nah, kita akan menjawab dengan solusi media pembelajaran IT. Yang pertama adalah meningkatkan minat belajar siswa. Media seperti video animasi, aplikasi kuis, atau game edukasi membuat pelajaran PAI lebih seru dan menarik. Contoh seperti video kisah Nabi dengan animasi yang interaktif. Yang kedua, belajar kapan saja. Platform seperti e-learning dan YouTube memungkinkan siswa belajar di luar jam sekolah. Jadi, seiring berkembangnya teknologi, siswa bisa belajar di rumah, tidak hanya selalu di sekolah, karena sekarang sudah banyak platform e-learning dan YouTube yang memungkinkan siswa belajar kapan saja serta di mana saja. Contohnya, siswa bisa menonton ulang penjelasan tentang tata cara sholat kapan saja dan di mana saja. Kemudian yang terakhir, metode yang lebih variatif. Mungkin guru bisa menggunakan presentasi, simulasi, atau forum diskusi online untuk melibatkan siswa secara aktif. Contohnya, diskusi tentang akhlak melalui aplikasi video conference. Kesimpulannya, media pembelajaran berbasis IT adalah solusi praktis untuk meningkatkan minat, memanfaatkan waktu belajar lebih fleksibel, dan menciptakan metode pengajaran yang variatif dalam PAI. Lanjut soal yang ketiga, yaitu identifikasi berbagai keunggulan dan kelemahan MOOCS. Kemudian sebagai calon lulusan Magister PAI, bagaimana Anda memandang MOOCS tersebut dalam perspektif teori belajar mengajar? Mungkin kita akan membahas tentang MOOCS atau MOOCS yang merupakan singkatan dari Massive Open Online Course. Apa keunggulannya serta kelemahannya, serta bagaimana memandangnya dalam teori belajar mengajar, khususnya sebagai calon lulusan Magister Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, kita akan bahas keunggulan MOOCS dulu. Yang pertama, akses yang gratis dan terjangkau. Jadi, siapa saja bisa belajar dari mana saja tanpa biaya yang besar dan tanpa berlangganan tentunya. Yang kedua adalah fleksibilitas waktu dan tempat. Siswa bisa belajar sesuai jadwal mereka sendiri. Kemudian yang ketiga, materi yang berkualitas tinggi. Banyak MOOCS yang diajarkan oleh ahli dari universitas terkenal. Jadi karena materi dari MOOCS itu berkualitas tinggi, jadi banyak yang diajarkan oleh ahli dari universitas terkenal. Yang terakhir adalah beragam pilihan materi. Jadi topik yang ditawarkan itu sangat luas, termasuk materi keagamaan dan PAI. Tadi adalah kelebihan dan keunggulan. Sekarang kita menuju ke kelemahan atau kekurangan MOOCS. Yang pertama adalah kurangnya interaksi personal. Jadi kurangnya interaksi personal itu ya tidak ada bimbingan langsung dari guru atau dosen, atau yang kita kenal dengan tatap muka langsung begitu.
Yang kedua adalah motivasi yang rendah. Jadi banyak peserta yang tidak menyelesaikan kursus karena merasa kurang terlibat. Karena mereka hanya merasa ini seperti di online saja, jadi siswa itu banyak yang tidak menyelesaikan kursus tersebut. Kemudian yang terakhir, tidak semua cocok untuk pembelajaran praktis. Misalnya untuk materi praktik ibadah itu lebih efektif tentunya dengan diajarkan dan dipraktekkan langsung, dicontohkan langsung oleh gurunya. Siswa melihat bagaimana tata cara sholat yang benar, posisi ruku yang benar, sujud yang benar, dan seterusnya. Kemudian pandangan MOOCs dalam perspektif teori belajar mengajar. Sebagai calon lulusan Magister Pendidikan Agama Islam, MOOCs dipandang sebagai yang pertama, pendukung teori kognitivisme. MOOCs membantu siswa memahami konsep dengan video kuis dan bacaan yang interaktif. Yang kedua, aplikasi teori konstruktivisme. Diskusi forum di MOOCs mendorong siswa untuk berbagi pandangan dan belajar dari pengalaman orang lain. Yang ketiga, tambahan untuk pembelajaran PAI. Di dalam PAI, MOOCs bisa digunakan untuk materi yang teoritis seperti akidah, akhlak, atau sejarah Islam. Namun, untuk pembelajaran praktis seperti yang tadi saya sebutkan seperti ibadah contohnya, tata cara sholat atau yang lain yang bersifat praktik itu tetap butuh pendampingan langsung dari gurunya. Kesimpulannya, MOOCs memang memiliki keunggulan yang besar sebagai alat pendukung belajar. Tetapi untuk pembelajaran PAI, peran guru tetaplah penting untuk memberikan bimbingan secara personal, terutama dalam pembelajaran nilai dan praktik. Terakhir, soal nomor 4, yaitu uraikan cara Anda untuk pengoptimalan. Yang pertama, pembelajaran daring. Yang kedua, pembelajaran dengan berbasis multimedia. Cara mengoptimalkan pembelajaran daring dan multimedia. Pada soal yang terakhir kali ini, kita akan membahas cara mengoptimalkan pembelajaran daring dan pembelajaran berbasis multimedia. Yang pertama, pengoptimalan pembelajaran daring, yaitu gunakan platform yang interaktif. Kita bisa memilih platform seperti Google Classroom, Zoom, atau Microsoft Teams untuk mempermudah interaksi antara guru dan siswa. Selanjutnya, buatlah materi yang menarik. Sajikan materi dalam bentuk video, kuis, atau e-book yang mudah diakses. Selanjutnya, manajemen waktu yang baik. Aturlah jadwal yang fleksibel, tetapi tetap disiplin agar siswa bisa belajar dengan nyaman. Selanjutnya, libatkan siswa secara aktif. Berikan kesempatan untuk diskusi kepada siswa atau tugas yang bersifat kolaboratif untuk menggunakan fitur breakout room atau forum diskusi. Yang kelima, evaluasi yang berkala. Gunakan kuis online untuk memastikan siswa memahami materi yang telah disampaikan oleh gurunya. Poin selanjutnya yaitu pengoptimalan pembelajaran berbasis multimedia. Ada yang pertama, gunakan media yang beragam. Jadi, guru bisa mengkombinasikan video, audio, animasi, dan teks untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Selanjutnya, sesuaikan dengan materi yang ada. Misalnya, gunakan video animasi untuk menjelaskan sejarah Islam atau simulasi untuk mempelajari tata cara ibadah seperti sholat. Untuk selanjutnya, pastikan media yang digunakan itu mudah untuk diakses.
Penting untuk memastikan media dapat dibuka di perangkat sesederhana mungkin seperti smartphone. Selanjutnya, keterlibatan siswa. Jadi, buatlah siswa merasa terlibat atau masuk di dalam pembelajaran tersebut. Caranya gimana? Dengan menggunakan media yang interaktif seperti presentasi yang disertai kuis atau polling. Yang terakhir, berikan panduan penggunaan. Jangan lupa untuk memberikan petunjuk agar siswa bisa menggunakan media dengan mudah. Kesimpulannya, pengoptimalan pembelajaran daring dan berbasis multimedia sangatlah penting untuk menciptakan proses belajar mengajar yang efektif, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan strategi yang tepat, hasil belajar siswa akan lebih maksimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jawab dari soal UAS kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.